Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan laporan PLP 1 saya yang berada di SD Negeri Rejosari, Kota Surakarta. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Alifita Lestanggraimi Diningrat dengan nomor NPM 225400075, Prodi PGSD, kelas 3, semester 5. Baik, selanjutnya saya akan memberikan sedikit informasi mengenai profil sekolah yang saya tempati. Saya melaksanakan PLP 1 berada di SD Negeri Rejosari Surakarta dengan nomor NPSN 203280010. Lalu untuk tanggal surat keputusan pendirian itu di tanggal 9 Januari 1959. Lalu untuk tanggal surat keputusan izin operasional itu di tanggal 28 Juni 2022. Untuk SD Negeri Rejosari Surakarta ini berakreditasi B. Lalu untuk alamat SD Negeri Rejosari Surakarta ini berada di Rejosari RT 2 RW 15 Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dengan kode pos 57134. Selanjutnya mengenai profil sekolah. SD Negeri Rejosari Surakarta ini dipimpin oleh kepala sekolah yaitu Bapak Sugioto SPD SD. Nah, untuk di SD Negeri Rejosari Surakarta ini terdapat 31 guru, 1 tenaga operator, 1 penjaga sekolah, 1 pramugari. Dan jumlah peserta didik di SD Negeri Rejosari pada tahun pembelajaran 2024-2025 yaitu ada 389 siswa dengan kelas paralel A, B, C. Selanjutnya, mengenai visi misi SD Negeri Rejosari Surakarta. Untuk visi SD Negeri Rejosari Surakarta ini yaitu menjadi generasi pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, berkarakter, dan berprestasi. Lalu untuk misi SD Negeri Rejosari Surakarta ini ada 8 poin, yaitu yang pertama, menanamkan IMTAHI melalui pengamalan ajaran agama serta menumbuhkan akhlak mulia dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, menanamkan kemandirian, percaya diri, disiplin, serta tanggung jawab dalam kegiatan formal dan non-formal untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi dan bernalar kritis. Yang keempat, mengikuti perkembangan zaman secara adaptif yang menumbuhkan kreativitas dan meningkatkan kemampuan literasi digital. Lalu, yang kelima, membentuk peserta didik berkarakter gotong royong melalui kegiatan akademik dan non-akademik. Lalu, yang keenam, menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk mengoptimalkan program pengembangan sekolah. Yang ketujuh, menghormati keragaman budaya, etnis, serta mampu berkomunikasi dengan warga sekolah dan masyarakat luas. Yang kedelapan, menumbuhkan kesadaran dan kepedulian warga sekolah terhadap kelestarian lingkungan melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah atau GPBLHS. Selanjutnya, ada struktur organisasi. Nah, pada struktur organisasi di SD Negeri Rejosari ini, yang paling atas ada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Lalu di bawahnya ada Kepala Sekolah SD Negeri Rejosari. Lalu di bawahnya ada guru kelas, guru agama, guru PJOK, guru bahasa Jawa, guru seni tari, guru bahasa Inggris. Lalu di bawahnya ada operator sekolah, pramugari, dan penjaga sekolah. Selanjutnya ada tugas kepala sekolah. Nah, untuk yang pertama ada 1. Kepala sekolah menetapkan program kerja sesuai kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Sugioto sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Rejosari sudah menetapkan program kerja sesuai kurikulum Merdeka dengan dibantu 3 wakil kepala sekolah yaitu Waka Kesiswaan, Waka Sarana Prasarana, dan Waka Kurikulum. Yang kedua, Kepala Sekolah membentuk tim pelaksana dan koordinator kurikulum Merdeka. Nah, Kepala Sekolah membentuk tim pelaksana dan koordinator kurikulum Merdeka yang terdiri dari guru komit pembelajaran, yaitu 1. Kepala Sekolah, 2. 4 guru kelas, 3. 1 guru BK. Untuk yang ketiga, Kepala Sekolah melakukan pengawasan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Nah, pelaksanaan pengawasan atau pendampingan dilaksanakan sebulan sekali di akhir bulan yang bernama supervisi pendidikan. Nah, yang diminta memberi masukan, persepsi-persepsi, atau praktik baik dari setiap kelas. Terdapat juga pengawasan yang bernama PMO level sekolah. Nah, pengawasan tersebut khusus bagi sekolah penggerak, setiap 2 bulan sekali harus melapor secara online, dipantau dari kelas 1 sampai 6 apakah ada kendala. Lalu yang keempat, Kepala Sekolah melakukan kegiatan evaluasi terhadap program kerja. Nah, Pak Sugioto selaku Kepala Sekolah SD Negeri Rejosari melakukan evaluasi
dan dimonitoring terlebih dahulu untuk menindaklanjuti langkah selanjutnya. Lalu, untuk yang kelima, kepala sekolah memiliki kebijakan pada bidang intrakurikuler. Nah, kebijakan pada bidang intrakurikuler sudah terskema oleh pusat yang termasuk dalam kurikulum wajib dan minimal harus dilaksanakan. Nah, misal jam mata pembelajaran minimal boleh ditambah menjadi maksimal 40 jam juga boleh jika kuat, tapi tidak boleh dikurangi karena untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi minimal 1 minggu guru harus mengajar selama 24 jam. Nah, lalu yang keenam, kepala sekolah memiliki kebijakan pada bidang P5. Nah, Pak Sugioto selaku kepala sekolah melakukan koordinasi dengan seluruh guru kelas. Kemudian, kepala sekolah menekankan kepada seluruh guru untuk menentukan satu tema pada setiap kelasnya. Dikarenakan jika lebih dari satu tema, akan membuat siswa tidak bisa fokus mengikuti tema. Lalu, kepala sekolah juga mendata tema yang diambil pada setiap kelasnya. Lalu, yang ketujuh, kepala sekolah memiliki kebijakan pada bidang ekstrakurikuler. Di SD Negeri Rejosari ini, kepala sekolah menetapkan kebijakan pelaksanaan ekstrakurikuler wajib kepramukaan yang hanya diikuti oleh kelas 3 sampai kelas 5. Nah, untuk kelas 6 tidak diwajibkan karena agar fokus pada ujian yang akan datang. Lalu yang ke-8, kepala sekolah mengatur administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel. Nah, keuangan sekolah di SD Negeri Rejosari ini dibantu dari Kemendikbud untuk disalurkan kepada siswa dan dikelola oleh anggaran BOS. Nah, pengelolaan dana BOS dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan laporan yang disampaikan secara berkala, baik secara daring maupun luring kepada Dinas Pendidikan. Lalu yang ke-9, ada kepala sekolah mengatur administrasi pegawai. Nah, Pak Sugioto selaku kepala sekolah selalu melakukan validasi data pegawai secara berkala. Nah, data tersebut merupakan data guru dan juga siswa yang awal tahun harus sudah valid dan akurat. Yang pusatnya adalah Kemendikbud agar dana bantuan dari pemerintah dapat diterima. Lalu, yang terakhir, nomor 10, kepala sekolah mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, Pak Sugioto selaku kepala sekolah SD Negeri Rejosari menerapkan MBS atau manajemen berbasis sekolah yang meliputi pengelolaan sekolah dan peran serta masyarakat. Nah, sekolah berkoordinasi dengan orang tua peserta didik yang membahas mengenai perkembangan putra dan putrinya, mengenai program sekolah, masalah dengan peserta didik, dan pembinaan prestasi, supaya terdapat dukungan dari orang tua terhadap peserta didik. Terdapat juga file dokumen dari SD Negeri Rejosari mengenai tugas kepala sekolah. Saya bacakan. Yang pertama, pendidik, yaitu membimbing guru dan karyawan, merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil pembelajaran. Yang kedua, manajer, yaitu mengelola administrasi, kegiatan belajar, bimbingan konseling, dan kesiswaan. Yang ketiga, administrator, yaitu menyusun program kerja, mengolah ketatausahaan, dan kebijakan sekolah. Keempat, supervisor, menyusun program supervisi kelas, pengawasan, dan evaluasi pembelajaran. Kelima, pemimpin, yaitu memiliki kepribadian yang kuat, jujur, percaya diri, bertanggung jawab, dan berani mengambil resiko. Keenam, inovator, mampu mencari, menemukan, dan mengadopsi gagasan baru dari pihak lain. Yang ketujuh, motivator, yaitu memberikan motivasi kepada bawahannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tugas guru. Nah, pada tugas guru ini, yang pertama ada guru menyusun program tahunan. Nah, seperti yang gambar sudah tertera, itu merupakan salah satu contoh program tahunan yang disusun oleh guru. Untuk yang kedua, guru menyusun program semester. Sama juga, sudah tertera gambar di atas, bahwa itu merupakan salah satu contoh program semester yang disusun oleh guru. Nah, biasanya guru itu menyusun program semester itu ada dua, yaitu semester 1 dan semester 2. Lalu yang ketiga, guru menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, gambar tersebut juga salah satu alur tujuan pembelajaran yang sudah disusun oleh guru di SD Negeri Rejosari, Surakarta. Lalu yang keempat, guru menyusun modul ajar. Nah, di gambar tersebut juga merupakan salah satu modul ajar yang disusun oleh salah satu guru di SD Negeri Rejosari. Yang kelima, guru menyusun evaluasi KBM. Nah, di SD Negeri Rejosari ini, para guru menyusun evaluasi KBM pada setiap akhir pembelajaran, serta setiap 1 bulan sekali seluruh guru melakukan rapat evaluasi untuk mengetahui kekurangan dari kegiatan belajar mengajar. Yang keenam, guru menjadi tim pelaksanaan P5. Nah, di SD Negeri Rejosari ini, guru kelas berperan sebagai tim pelaksana dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5.
Nah, karena adanya kelas para A, B, C di setiap tingkat, maka ada kolaborasi antar guru dalam melaksanakan P5. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu menyusun modul proyek P5. Nah, gambar yang sudah tertera di atas merupakan salah satu hasil modul proyek yang sudah disusun oleh guru di SD Negeri Rejo Surakarta. Nah, untuk yang ke-8, guru menyusun evaluasi P5. Nah, guru kelas di SD Negeri Rejo Surakarta itu menyusun evaluasi P5 dan evaluasi tersebut dilaksanakan di setiap kelas masing-masing. Lalu, untuk yang ke-9, guru memiliki catatan kemajuan hasil belajar masing-masing siswa. Nah, untuk gambar yang sudah tertera di atas merupakan salah satu catatan kemajuan hasil belajar masing-masing siswa yang sudah dibikin oleh salah satu guru di SD Negeri Rejo Surakarta. Lalu, guru membuat denah tempat duduk. Nah, pada gambar tersebut merupakan salah satu gambar denah yang sudah dibuat oleh guru di SD Negeri Rejo Surakarta. Lalu, yang ke-11 ada guru membuat papan absen. Nah, ini merupakan salah satu foto dokumentasi papan absen yang ada di SD Negeri Rejo Surakarta. Jadi untuk sistemnya ini itu ada foto setiap murid itu ditaruh di stik es krim. Jadi nanti kalau ada yang tidak masuk sakit atau izin itu nanti ditaruh di kolom yang sudah tertera dengan keterangan masing-masing seperti izin atau sakit seperti itu. Lalu yang nomor 12, guru membuat jadwal pembelajaran. Nah, ini merupakan foto dokumentasi salah satu jadwal pelajaran yang ada di kelas di SD Negeri Rejo Surakarta. Nah, untuk di SD Negeri Rejo ini ada yang menaruh jadwal pembelajaran itu di depan kelas, namun ada juga yang di samping kelas seperti itu. Selanjutnya, nomor 13, guru membuat daftar piket kelas. Nah, ini salah satu dokumentasi jadwal piket kelas yang berada di SD Negeri Rejo Surakarta. Untuk jadwal piket kelas ini sudah sebelum dibentuk sudah dimusyawarahkan satu kelas dan dengan wali kelas atau guru. Lalu nomor 14, guru membuat buku absen siswa. Nah, untuk absen siswa ini guru di SD Negeri Rejo mempunyai tersendiri. Lalu nomor 15, guru membuat buku kegiatan pembelajaran jurnal. Nah, ini salah satu buku kegiatan pembelajaran yang dibuat oleh guru di SD Negeri Rejo Surakarta. Nah, untuk nomor 16, guru membuat tata tertib kelas. Nah, ini salah satu dokumentasi tata tertib kelas di kelas 5A di SD Negeri Rejo Surakarta. Nah, untuk tata tertib ini juga sudah dimusyawarahkan secara satu kelas dan diikuti juga dengan wali kelas atau guru. Selanjutnya, kita akan bahas peraturan dan tata tertib sekolah. Nah, untuk yang pertama, tersedianya tata tertib sekolah secara umum. Nah, di SD Negeri Rejo Surakarta ini terdapat juga tata tertib sekolah secara umum. Di atas sudah tertera, tapi saya akan bacakan ada 19 tata tertib di SD Negeri Rejo Surakarta. Baik, yang pertama saya bacakan. 1. Anak-anak harus sudah hadir di sekolah 5 menit paling lambat sebelum lonceng masuk berbunyi. 2. Berbaris dengan tertib diatur oleh ketua kelas. 3. Sebelum belajar dimulai dan diakhiri, anak-anak berdoa sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. 4. Anak-anak selalu mengikuti upacara sekolah dengan tertib. 5. Anak-anak harus memakai pakaian yang rapi dan bersih atau seragam sekolah yang telah ditentukan serta baju dimasukkan. 6. Tidak dibenarkan berkuku panjang, rambut gondrong, dan bagi anak putri dilarang memakai perhiasan yang mencolok. 7. Selalu hormat kepada tamu yang hadir di kelas. 8. Harus mematuhi tata tertib yang telah ditentukan sekolah. 9. Bila tidak masuk sekolah, orang tua atau wali murid memintakan izin dengan lisan atau tertulis ke sekolah. 10. Peliharalah buku atau alat tulis lainnya secara rapi dan bersih. 11. Pada waktu istirahat, tidak dibenarkan jajan di luar halaman sekolah. 12. Harus mematuhi, menjaga kebersihan sekolah, membuang sampah pada tempatnya. 13. Bersihkan atau siram kembali kamar mandi setelah dipergunakan. 14. Buang air harus di tempat yang telah ditentukan. 15. Dilarang mencoret bangku, meja, pintu, jendela, dan tembok sekolah. 16. Menjaga dan peliharalah tanaman-tanaman yang ada di perkarangan sekolah. 17. Dilarang keras merokok. 18. Tidak dibenarkan membawa uang jajan berlebihan. 19. Harus menjaga nama baik sekolah dimanapun berada. Lalu yang nomor 2,
tersedianya tata tertib kelas untuk guru atau pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, di SD Negeri Josari ini juga tersedia peraturan tata tertib mengenai untuk guru atau pendidik atau tenaga kependidikan di SD Negeri Josari Surakarta. Saya bacakan ada 7 poin. Untuk yang pertama, guru harus datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Guru harus mengatur anak didiknya jika bel tanda masuk telah berbunyi untuk masuk ke kelas masing-masing. 3. Guru harus melaksanakan proses belajar mengajar sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. 4. Sebelum berada di lingkungan sekolah, guru harus mengkoordinasikan, yaitu menjaga keharmonisan, kebersamaan, dan kerjasama yang baik antar kepala sekolah, guru, dan warga sekolah. Lalu menjaga dan mengawasi anak didiknya. Lalu menjaga lingkungan sekolah tetap kondusif. Yang kelima, apabila meninggalkan tugas mengajar atau lingkungan sekolah, harus mendapatkan izin dari kepala sekolah dan mengisi buku tertib. Keenam, yaitu semua guru harus mengenakan seragam dengan ketentuan Senin kaki, Selasa batik, Rabu batik, Kamis kejawen, Jumat olahraga atau batik. 7. Sebelum meninggalkan sekolah, guru harus melakukan pengecekan sesuai kelasnya masing-masing. Nah, untuk yang selanjutnya, nomor 3, tersedianya peraturan tertulis dari kepala sekolah tentang P5. Nah, di SD Negeri Josari Surakarta ini juga memiliki beberapa peraturan tertulis dari kepala sekolah yaitu tentang P5, lalu diaplikasikan ke modul ajar peserta didik. Keempat, tersedianya program bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, di SD Negeri Josari ini juga memiliki program bimbingan konseling sekolah yang dibimbing langsung oleh guru PJOK dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nomor 5, kesediaannya sanksi pelanggaran tata tertib. Nah, untuk di SD Negeri Rejosari ini lebih memberikan berupa pengarahan saja, karena sekarang sekolah tidak diperbolehkan untuk memberikan sanksi kepada peserta didik. Pada gambar tersebut terdapat siswa sedang diberikan pengarahan karena ada yang tidak membawa topi, ada yang tidak memakai dasi, dan ada juga yang tidak membawa ikat pinggang. Selanjutnya kita akan membahas kultur sekolah. Nah, untuk yang pertama ada program 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, pada gambar tersebut terlihat para guru melakukan program 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, ini dilaksanakan di pagi hari di depan gerbang saat menyambut siswa. Yang kedua, program Jumat Bersih. Pada foto tersebut terdapat para siswa dan siswi membersihkan bagian depan pagar seperti mencabut rumput dan menyapu seperti itu. Ini dilakukan pada hari Jumat. Lalu upacara bendera seperti pada umumnya di SD. Nah, di SD Negeri Josari ini juga dilaksanakan upacara bendera di hari Senin setiap pagi. Nomor 4, upacara hari besar lainnya. Nah, pada gambar tersebut merupakan upacara pada hari guru kemarin, dan saya dan juga rekan-rekan teman PLP lainnya juga ikut melaksanakan upacara hari guru tersebut. Lalu yang kelima, program literasi sekolah. Nah, pada SD Negeri Josari Surakarta ini terdapat pojok baca di setiap kelasnya. Nah, di pagi hari itu biasanya ada kegiatan sebelum masuk pada KPM itu kegiatan literasi. Jadi di SD Negeri Rejosari ini juga terdapat program literasi sekolah. Lalu program pembiasaan ibadah bersama. Di sini terdapat foto yaitu sholat duha. Nah, untuk sholat duha ini dalam 1 bulan itu hanya dilaksanakan di minggu pertama saja. Lalu di minggu-minggu selanjutnya untuk agama Islam itu akan diisi dengan membaca doa-doa, terus bercerita mengenai nabi-nabi seperti itu. Lalu untuk yang non-Islam seperti Kristen, Hindu maupun Buddha itu melaksanakan keagamaan itu di depan ruang UKS. Nah, di halaman tepatnya. Lalu selanjutnya yang ketujuh, program pembiasaan rapi berseragam. Nah, untuk jadwal di SD Negeri Josari ini untuk seragamnya Senin Selasa yaitu merah putih, Rabu batik, Kamis batik untuk kelas 1 dan kelas 2, dan untuk kelas 3 sampai 6 itu memakai pramuka karena untuk siangnya itu ada ekstrakurikuler pramuka. Lalu untuk hari Jumat itu berseragam pramuka.
kedelapan, ada program pembiasaan berbaris sebelum memasuki kelas. Nah, untuk di SD Negeri Josari Surakarta ini juga terdapat pembiasaan tersebut. Dapat dilihat pada foto ini. Ini merupakan kelas 2. Nah, ini berbaris secara rapi untuk memasuki ruang kelas. Lalu, yang ke-9, program pembiasaan apel pagi. Ini merupakan salah satu dokumentasi apel pagi. Nah, ini biasanya apel pagi itu hanya dilaksanakan di hari-hari tertentu, ya, hanya di hari-hari tertentu saja. Baik, yang nomor 10, program pembiasaan menghormati guru. Nah, ini juga sudah terlihat pada foto tersebut bahwa anak-anak untuk menghormatinya itu dengan melakukan jabat tangan. Lalu yang ke-11, program kelas meeting. Nah, untuk di SD Negeri Josari ini dilaksanakan juga program kelas meeting, tapi itu hanya dilakukan 1 tahun sekali, seperti perlombaan tari tambang, voli, terus futsal seperti itu, balap karung juga, nah seperti itu. Baik, selanjutnya nomor 12, kegiatan pramuka. Nah, kegiatan pramuka ini ada kegiatan pramuka wajib dan kegiatan pramuka ekstrakurikuler. Untuk kegiatan pramuka wajibnya itu dilaksanakan sesuai jadwal masing-masing kelas. Lalu untuk ekstrakurikuler dilaksanakan hari Kamis di jam 1 sampai sekitar jam 2. Nomor 13, kegiatan senam bersama. Nah, kegiatan senam bersama ini dilaksanakan di pagi hari, di hari Jumat. Nah, untuk kegiatan senam bersama ini berlangsung sekitar 1 jam kurang lebih. Selanjutnya ada P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Untuk yang pertama, sekolah memiliki dokumen tertulis program P5. Nah, di SD Negeri Josari ini memiliki dokumen tertulis mengenai program P5, yaitu berupa penggunaan modul P5 yang dibedakan sesuai fasenya. Nah, untuk membentuk program tersebut dilaksanakan di awal tahun ajaran baru. Yang kedua, setiap guru kelas memiliki dokumen tertulis program P5. Nah, ini merupakan 3 dokumentasi mengenai program P5 dalam bentuk tertulis. Nah, seperti gambar tersebut. Yang ketiga, terdapat tim dan koordinator untuk mengolah P5. Nah, untuk koordinatornya P5 ini adalah kepala sekolah, yaitu Bapak Sugiyoto SPD SD. Nah, untuk tim fasilitator P5 yaitu guru komit pembelajar, yaitu Pak Slamet Tri Nur Cahyani SPD dan Bu Karina Prihapsari SPD. Lalu di bawahnya ada tim guru P5 yaitu guru kelas 1 sampai 6, guru PJOK, guru agama. Lalu tim administrasi P5 yaitu Wakakurikulum, koordinator kelas, tiap rombel. Lalu tim pembimbing P5 yaitu guru kelas 1 sampai 6. Lalu tim ekstrakurikuler P5 ini ada pembina pramuka, pembina ekskul olahraga, lalu pembina ekskul keagamaan. Lalu yang keempat, terdapat dokumen pemetaan dimensi, tema, dan alokasi waktu project yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. Nah, pada gambar tersebut sudah terdapat pemetaan dimensi tema, lalu alokasi waktu, seperti itu, yang ada di SD Negeri Josari Surakarta dan dilaksanakan dalam 1 tahun. Lalu yang kelima, terdapat program yang melibatkan pihak di luar sekolah untuk melaksanakan P5. Nah, pada gambar tersebut terdapat kakak-kakak yang dilibatkan dalam program P5 ini, yaitu ini tema tanaman ya. Lalu keenam, terdapat program coaching atau pelatihan oleh sekolah itu sendiri secara berkala bagi pihak yang terlibat pelaksanaan P5. Nah, pada gambar tersebut merupakan sedang terlaksananya program pelatihan oleh sekolahan yang melibatkan sekolah itu sendiri dan dilaksanakan secara berkala bagi pihak yang terlibat pelaksanaan P5. Baik, selanjutnya nomor 7, terdapat instrumen khusus untuk mengevaluasi pencapaian profil pelajar Pancasila peserta didik. Nah, di SD Negeri Josari ini terdapat instrumen khusus untuk mengevaluasi pencapaian profil pelajar Pancasila peserta didik. Nah, dengan menggunakan adanya hasil akhir berupa nilai rapor dan deskripsi untuk mengukur pengalaman siswa dalam pencapaian profil pelajar Pancasila sesuai dengan temanya. Lalu yang ke-8, kepala sekolah dan guru sudah mengevaluasi pencapaian profil pelajar Pancasila peserta didik. Nah, di SD Negeri Rejosari ini, kepala sekolah dan guru sudah mengevaluasi pencapaian profil pelajar Pancasila peserta didik. Evaluasi tersebut dilakukan pada akhir semester.
Pada setiap akhir semester, hasil belajar peserta didik akan dicatat dalam raport yang menjadi dasar untuk penilaian. Nah, evaluasi tersebut akan dilakukan kembali saat akhir semester dan awal tahun ajaran. Lalu yang ke-9, terdapat kegiatan rutin orang tua terkait pelaksanaan kurikulum merdeka. Di atas merupakan salah satu dokumentasi saat kegiatan rutin orang tua terkait pelaksanaan kurikulum merdeka atau disebut rapat. Lalu nomor 10, terdapat program parenting bagi orang tua siswa. Nah, di SD Negeri Rojosari ini terdapat program parenting bagi orang tua siswa, seperti pertemuan dengan wali murid dan evaluasi siswa pada awal tahun ajaran baru. Nah, kegiatan pertemuan tersebut untuk menyampaikan hasil evaluasi dari tahun ajaran sebelumnya. Nah, informasi tersebut disampaikan agar wali murid siswa memahami hal yang perlu diperbaiki dan dapat membantu sekolah dalam mendukung perkembangan siswa angkatan baru. Lalu yang ke-11 yaitu gelar karya. Nah, di SD Negeri Rojosari Surakarta ini juga melakukan gelar karya hasil dari para siswa saat melakukan kegiatan P5 seperti itu. Lalu nomor 12 yang terakhir yaitu pentas seni. Nah, di SD Negeri Rojosari ini juga menampilkan pentas seni juga. Nah, ini salah satu dokumentasi saat pentas seni yang berada di SD Negeri Rojosari, Kota Surakarta. Baik, mungkin itu saja presentasi saya untuk hasil laporan PLP 1 di SD Negeri Rojosari Surakarta. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin itu saja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.